Menciptakan generasi emas membutuhkan pola asuh pendidikan sejak dini. Untuk menghasilkan generasi masa depan dengan kualitas tinggi dan mampu bersaing, dibutuhkan pola asuh dan pendidikan sejak dini. Mengingat pendidikan anak usia dini merupakan investasi untuk peningkatan sumber daya manusia di masa depan. Untuk menyukseskan program generasi emas Indonesia, khususnya di daerah ini, Reni Seipatsiun, salah seorang pelopor PAUD di kota Ambon yang juga putri terbaik asal negeri Kaibobo, Kabupaten Seram bagian Barat, berinisiatif membuka sekolah pendidikan anak usia dini di negeri asalnya Kaibobo yang diberi nama Sekolah PAUD Terpadu Irene. Reni Seipatsiun yang juga salah satu akademisi menjelaskan, anak usia dini 5 tahun pertama kehidupannya adalah masa emas atau golden age. Bagi pertumbuhan seorang anak, masa usia ini ditandai dengan perkembangan kognitif, linguistik, sosial, emosional, dan motorik yang cepat. Dan karena itu menjadi periode perkembangan terpenting dalam kehidupan anak-anak. Menurutnya, perkembangan otak anak bergantung pada stimulasi lingkungan, terutama pada kualitas perawatan dan interaksi yang diterima anak. Anak-anak yang dipupuk dan dirawat dengan baik cenderung mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, emosional, dan sosial. Secara keseluruhan tumbuh lebih sehat dan memiliki harga diri yang tinggi. Pada masa inilah orang tua harus mampu maksimalkan potensi tersebut dan membentuknya menjadi anak yang pintar secara akademik maupun baik secara sosial. Ia mengatakan, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan masa emas ini adalah melalui pendidikan dan pola asuh yang menyeluruh meliputi pendidikan secara akademik, moral, dan kemampuan sosial. Pendidikan ini berjalan sampai dengan detik ini baru kurang lebih belum sebulan ya, baru memasuki sebulan, belum sebulan, jadi 3 minggu lebih. Tapi kami sudah boleh menghadirkan anak-anak dari Kaibobo ini yang saya lihat tadi tidak kalah penting dengan anak-anak di kota Ambon. Kita melihat bahwa dari generasi ke generasi pasti ada perubahan. Sehingga jika kita memulai sebuah perubahan dengan anak-anak PAUD yang ada, mari kita berikan aplaus buat mereka. Dan juga kepada guru-guru yang ada, saya minta supaya ada dukungan dari para guru yang sudah ada di SD, SMP, bahkan juga nasihat petua dari bapak-bapak di desa dan juga bapak-bapak yang ada di gereja. Agar supaya PAUD ini dia berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai arahan dan tidak lari dari yang diinginkan bersama. Pemerhati pendidikan anak Ellen Pasalbesi pada kesempatan yang sama mengatakan, awal tahun 2018 pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 2 tentang standar pelayanan minimal yang mengatur kewenangan wajib pusat dan daerah. Salah satu yang diatur di dalamnya adalah layanan PAUD. Menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tersebut, semua anak usia 5 hingga 6 tahun dapat dilayani program PAUD yang bermutu. Menurut Ellen, menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menjadi tanggung jawab bersama untuk meraih bonus demografi secara optimal. Hal tersebut dapat dimulai dengan memberi perhatian kepada putra-putri untuk membentuk akhlak dan karakter mereka sejak dini. Ia menjelaskan, periode usia dini merupakan periode perkembangan kritis di mana windows of opportunity, puncak-puncak piranti kecerdasan jamak manusia sedang dibuka. Oleh sebab itu, pendidikan anak usia dini memiliki peran strategis berdampak ekonomi dalam jangka panjang. Keberhasilan dalam layanan PAUD bermutu universal mampu menurunkan angka drop out, permasalahan sosial, dan peningkatan kemampuan ekonomi yang lebih baik. Karenanya PAUD sangat penting. Generasi muda tahun 2030 adalah anak-anak usia dini saat ini. Generasi emas, anak-anak ini harus dipersiapkan matang benar. Usia PAUD tadi beta bilang tuh 2 sampai 4 tahun itu kelas kecil. Tapi 4 sampai dengan 6 tahun itu kelas besar. Pengetahuan mereka di rumah itu belum terlalu cukup. Jadi Bapak Ibu mari jangan segan-segan bawa anak-anak. Sementara Sekretaris Negeri Kaibobo Hendrik Sahu Huken mengatakan, jika anak mendapatkan stimulasi optimal dalam program PAUD bermutu, berdampak menjadi feeder bagi pendidikan selanjutnya yang akan menghasilkan lulusan pendidikan yang mampu bersaing secara internasional tanpa kehilangan jati diri sebagai warga negara Indonesia yang berbudaya dan bermartabat. Pemerintah, negeri, dan masyarakat Kaibobo, kata Sahu Huken, memberi apresiasi dan pendukung dibukanya sekolah PAUD Terpadu Irene tersebut. Kehadiran PAUD Terpadu Irene yang baru berlangsung selama kurang lebih 3 minggu telah mengisi hari-hari aktivitas, belajar, dan bermain dengan berbagai mata lomba. Pada kesempatan tersebut, Bunda Reni Seipatsiun berkesempatan memberikan hadiah berupa piala dan piagam serta bonus hadiah bagi anak-anak pemenang lomba memperingati HUT Proklamasi ke-73 mengusung tema Kerja Kita Prestasi Bangsa. Pembukaan PAUD Irene juga dilanjutkan dengan karnaval anak-anak PAUD Irene mengelilingi negeri Kaibobo.